Selamat siang Bapak Ibu, Pak Cali, Bapak saya, Ibu Lis, kemudian bos saya Pak Ede dan Pak Sekjen Bu Jazuli serta teman-teman semua. Sudah banyak komentar, saya mau beri komentar yang mungkin agak berbeda. Yang pertama saya mau menghitung jumlah perempuan di sini ya. Kita 2 berbanding 4 gitu ya. Tadi 3 dengan Bu Fatema. Kalau dengan pembawa acaranya tadi equal kita Bu Lis. Tapi yang menarik adalah 2 pembicara kita yang dipilih oleh Pak Andreas ini dua-duanya perempuan gitu ya. Saya mencoba melihat bahwa leadership, woman in leadership itu memang baru recently growth, tapi menarik untuk dikaji apakah itu juga memberikan perbedaan, karena perempuan tampaknya juga memiliki karakteristik yang berbeda, katanya lebih more partisipatif, more komunal, kemudian lebih concern pada others need. Nah, apakah itu juga akan menjadi ciri yang bisa membuat Bulis, kemudian Dufa Tema ini mampu bergerak di luar beyond tadi ya, di luar batas dan across. Nah, itu yang tadi sedikit saya lihat lucu juga ya bahwa ternyata 2 pembicara yang memimpin 2 rumah sakit besar ini dua-duanya perempuan. Lalu saya melihat bahwa saat ini yang kita menarik adalah kita menghadapi musuh yang sama, yaitu COVID ini, sehingga ini membebaskan kita pada banyak hal. Dari 2 rumah sakit ini, saya melihat perbedaannya pada rumah sakit Bulis, ini lebih karena rumah sakit pemerintah, bukan BUMN, sehingga ada constraint-constraint yang berbeda, dan itu diatasi dengan membuat task force. Kemudian yang saya suka adalah the people power, ya, the community power, sehingga di connectivity, kalau itu dikaitkan dengan meta leadership dan knowledge management yang luar biasa yang kemudian karena perbedaannya karena merupakan rumah sakit pendidikan ya, rumah sakit dengan misi pendidikan di dalamnya. Ini membuktikan bahwa seorang leader ini tidak sekedar survive ya, tetapi kita perlu untuk growth. Dari 2 rumah sakit, saya melihat dua-duanya menayangkan data. Nah, Pak Andreas ketika cerita tentang meta leadership ini kan salah satunya dibilang a risk taker gitu ya. But they don't make a decision in a blind gitu kan. Sehingga yang paling penting tampaknya data ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikembangkan bagaimana seorang leader ini mampu membuat keputusan dan mengambil risiko bukan risiko yang tidak diperhitungkan tetapi menjadi sangat jeli untuk diperhitungkan. Kedua rumah sakit juga menunjukkan dan membelajarkan pada kita ya bahwa kita menghadapi infodemik ya, bagaimana media dan segala platform informasi anak-anak saya itu mengajarkan saya bagaimana memanfaatkan dan kita bergerak pada dunia yang berbeda. Pasien tidak lagi harus ke rumah sakit, jumlah kunjungan yang menurun, membuat kita harus berpikir kreatif. So the environment itu sangat mempengaruhi proses menjadi seorang leader. Saya boleh jujur dulu kepada semuanya bahwa ini saya bukan seorang ahli leadership. Saya aslinya dulu tuh cuma pengen jadi guru, Pak Andreas. Sederhana sekali cita-cita saya dan akhirnya saya memang menjadi seorang guru, sehingga mohon izin untuk membahas bahwa saya lebih fokus tadi komentar Bapak saya Pak Calin terakhir ya, ini gimana ya kita bisa mendidik atau menghasilkan leader-leader. Tertarik untuk mengkaji bahwa ada selalu debate apakah leadership ini dilahirkan atau bisa kita ciptakan. Selalu konsepnya bahkan kalau orang meneliti itu adalah genetically trait atau personality adalah trait, maka sebetulnya kalau tadi Pak Cali sama Pak Edi mau nyeleksi mahasiswa, mungkin kita perlu tes genetik gitu lah, karena kita pick up ya, bukan develop. Karena ada beberapa studi yang bahkan mengatakan linkage to the genetic. Tetapi sebetulnya juga ini counternya adalah it has to be apa? Konsepnya adalah faktor lingkungan dan kemudian mempengaruhi dan lalu tantangannya buat kita Pak Andreas dan teman-teman dari BIP Marsi serta para leader bagaimana kita menghasilkan leader baru adalah bahwa untuk menjadi seorang leader itu ada 4 developing yang harus kita bangun edukasinya. Apakah about explicit knowledge-nya, tacit knowledge atau emotional intelligence dan juga ethical leadership. Explicit knowledge ini jelas sangat bisa diajarkan di dalam proses pembelajaran kita, karena dia memang bisa dipelajari bahkan dari buku. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang tacit knowledge, kemudian emotional intelligence, dan ethical leadership, nah itu adalah 3 hal yang tidak sesederhana itu untuk bisa kita bangun dalam proses pendidikan kita. Karena itu sifatnya adalah relasional dan kontekstual. Dan tentu saja sangat jauh berbeda yang mengetahui apa sih ciri-ciri meta leadership sangat berbeda dengan bagaimana kita menjadikan seseorang tuh mampu bertindak sebagai seorang leader. Antara kita membedakan entah apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjadi.
Seperti saya mengajarkan strategic thinking, tapi bagaimana membentuk seorang strategic thinker. Nah, ada satu kajian yang mengatakan tiga metode Pak Cali dan teman-teman ya, bahwa yang dianggap bisa membangun tacit knowledge ini adalah mentorship, feedback, dan reflection. Nah, dulu memang di PS kami sempat berpikir kita mungkin kayak di apprentice ya, boleh nggak kita terapkan bahwa memang dia diberikan challenge, kemudian mampu nggak dia mengatasi tantangan tersebut, sampai dia kemudian berhasil membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah organisasi dengan mengambil sebuah banyak keputusan penting. Nah, konsep-konsep apprenticeship magang inilah yang kemudian mungkin bisa kita ambil agar mahasiswa ini dihadapkan pada life experience. Tadi Bulis mengatakan bahwa uh, tidak cukup dengan belajar atau knowledge-nya, tetapi bahwa kita sangat bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh. Jadi life experience dan bagaimana para leaders itu menginvestasikan waktu dan pemikirannya untuk terus berkembang, terbuka terhadap pengetahuan, dan juga mendidik yang lain, itu menjadi salah satu kata kunci. Jadi dengan cara kita mentorship tadi. Bisa juga dengan metode pembelajarannya kita banyak menggunakan feedback dan reflection. Ini adalah hal yang memang bisa kita bangun sebagai satu sumbangsih kita sebagai pengelola program studi manajemen dan administrasi rumah sakit di Indonesia dalam tantangan ini. Menarik untuk dikaji ketika salah satu topik yang sering dibahas adalah kalau apa sih perbedaan antara kita menghasilkan seorang leader dan seorang manajer. Nah, itu yang akan membedakan training dan education. Jadi saya mencoba mengembalikan bahwa kalau konsep training itu specific skill, jadi narrowing, surfacing, passive, answering teknik ya, kita banyak menggunakan left brain dan banyak mengajarkan fakta. Tetapi ketika kita ingin membentuk seorang leader, maka kita harus sedikit bergeser ke arah konsep educate. Karena educate ini lebih sifat broaden, deepening, aktif, dan selalu mempertanyakan. Kemudian kita selalu mengajarkan ada perubahan dan kita mendorong tumbuhnya ide, tidak hanya menyajikan fakta-fakta yang mungkin akan membuat mereka tidak bisa melihat begitu banyak perubahan. Jadi ketika kita coba tanyakan kepada mahasiswa, mau nggak mereka melakukan sesuatu yang unik dan berbeda? Menarik bahwa mahasiswa kami justru menjawab, kami ini generasi emas gitu ya. Yang ingin ini adalah tantangan yang harus kami jawab dan mereka tidak takut untuk mengkaji ini di dalam penugasan-penugasan mereka. Artinya bahwa tantangan buat kita adalah bagaimana kita membangun sense sama skill tadi yang disampaikan oleh moderator di awal, tantangan bagi kita. Sense memang tidak bisa dibentuk langsung dalam sesuatu yang hard, tetapi bahwa dalam kurikulum itu selalu ada yang namanya hidden kurikulum, bagaimana proses itu yang kita rancang, bagaimana lingkungan itu kita ciptakan agar mental modelnya, kemudian etikalnya itu ikut terbangun dan kemudian proses pembelajaran ini menjadi tidak hanya di kelas, tapi memberikan mereka experience sehingga mereka akan memiliki life experience. Karena bagi saya menarik konsep meta leadership ini sebagai seorang pembelajar justru karena Bib Marsi sudah menetapkan bahwa ada kompetensi utama ya sebagai seorang leader adalah komunikasi dan membangun mental model seorang pemimpin. Nah, ini menjadi tantangan besar. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Bulis tadi, saya setuju dengan Pak Andrea di last slide ya. Last slide ini menunggu orang Jawa tadi yang kena sakit itu seperti kalau sekarang konsepnya namanya di herd immunity ya, jadi membiarkan sampai orang bosan. Ini bahwa it is reflection adalah salah satu metode bagaimana kita bisa belajar menjadi seorang leader dan juga merefleksi apa yang kita miliki dan juga apa yang telah diajarkan oleh leader-leader sebelumnya. Saya memenuhi janji saya pada Pak Andreas bahwa tidak ada slide Pak Andreas ya, dan juga nggak panjang-panjang katanya, karena saya sudah diwakili oleh dua perempuan hebat sebelum saya. Nanti kalau saya panjang, karena katanya perempuan bicaranya lebih banyak ya Pak ya, dibandingkan pria. Nah, saya sedang mematahkan mitos itu, enggak ya. Terima kasih Pak Andreas dan teman-teman semua. Selamat siang.